Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini setelah UTS, maka kita akan pindah ke materi yang selanjutnya yaitu di reading comprehension ya. Kemarin sebelum UTS kan materinya mengenai written and structure ya, istilahnya adalah grammar. Nah, sekarang setelah UTS kita akan pindah ke reading comprehension. Sebenarnya ada tiga ya materi yang ada di apa namanya itu TOEFL eh, tes yang paper based, yaitu ada reading comprehension, ada listening comprehension, setelah itu yang terakhir adalah structure and written expression. Yang pertama kalau tes urutannya adalah yang listening dulu, setelah itu ada written and apa namanya structure expression, yang terakhir adalah mengenai reading comprehension. Ini sebenarnya reading comprehension ini soalnya paling banyak ya, kalau saya nggak salah ada 55 soal dan dikerjakan dalam waktu ya mungkin sekitar 50 menit ya. Ada 50 soal, sorry, bukan 55 soal. 50 soal dikerjakan dalam 55 menit ya, tapi masalahnya ya waktunya memang paling panjang, 1 menit lebih satu soal dihitung menitannya. Tapi kan apa namanya itu reading comprehension itu eh, pertanyaannya didasarkan pada bacaan, dan bacaannya itu biasanya panjang ya, lumayan panjang lah ya, nggak panjang-panjang banget sih ya, nggak sebenarnya. Dan tingkat kesulitannya untuk bacaan tersebut bukan bacaan yang mudah, jadi bacaan yang ya lumayan juga gitu ya. Jadi harus diingat bahwa kalau kita tidak terbiasa dalam hal mengerjakan soal reading comprehension, itu akan mempengaruhi kecepatan dalam mengerjakan soal tersebut ya. Dan juga mengenai ya kita anggap saja seperti durability gitu ya. Jadi kalau Anda nggak terbiasa mengerjakan soal reading tuh nanti baca dapat 3, 4, 5 bacaan pusing ya. Itu harus juga diantisipasi dengan cara apa ya, sering berlatih mengerjakan soal reading supaya nggak gampang pusing ya. Tuh. Oke, dan kita akan nanti bahas mengenai skill yang pertama, yaitu menjawab pertanyaan tentang ide pokok dengan benar di page yang kedua. Skill pertama yaitu menjawab mengenai ide pokok dengan benar. Ini saya bacakan dulu ya penjelasan dari modulnya. Dalam reading comprehension section, pertanyaan tentang ide pokok atau main ideas suatu paragraf dapat dipastikan muncul. Ya, karena ya itu pertanyaan yang paling umum yang ada di reading comprehension. Pertanyaan tersebut diawali dengan antara lain begini, identify the topic, subject, title, dan seterusnya seperti yang tertulis pada penjelasan di di modul yang Anda terima. Semua pertanyaan tersebut mengenai ide pokok itu yaitu mengarah pada satu konsep, yaitu mengidentifikasi konsep pokok pengarang pada sebuah paragraf. Nah, ini mengidentifikasi konsep pokok pengarang pada sebuah paragraf. Jawaban dari pertanyaan jenis ini paling umum ditemukan pada awal paragraf. Jadi jawabannya itu paling sering biasanya ada di awal paragraf memang. Ya. Tapi juga bukan berarti semua pasti ada di awal ya. Kalau Anda ingat dulu pernah ada penjelasannya mengenai reading comprehension yang bukan untuk TOEFL, sebenarnya hampir mirip ya, ini dulu juga diambilkan dari sini juga, yaitu dari yaitu ada di awal, ada di akhir, kemudian ada di ya menyimpulkan, kira-kira seperti itu. Tapi memang yang paling banyak adalah yang awal kalimat ya. Kemudian akan saya jelaskan dulu sebelum kita melangkah ke skill-skill yang lain di belakang, yaitu mengenai hakikat dari reading comprehension ini. Teorinya memang sedikit ya. Teorinya sedikit. Yang banyak adalah prakteknya. Yang paling banyak adalah prakteknya. Jadi penjelasannya memang sedikit, teorinya nggak banyak memang. Kemudian mengenai tips-tips dalam mengerjakan reading comprehension ketika di TOEFL nanti ya, yang paper base itu sebaiknya Anda baca dulu pertanyaan dan opsi-opsinya. Kan pertanyaannya selalu multiple choices, Anda baca pertanyaannya, kemudian Anda lihat choicesnya, pilihan-pilihan di situ ya. Membaca secara cepat untuk mendapatkan apa yang dinamakan background knowledge, yaitu pengetahuan mengenai teks
sebelum Anda membacanya. Jadi membangun pengetahuan latar belakangnya ya. Jadi Anda bisa mengira-ngira nanti teksnya tentang apa. Nah, itu akan mempercepat Anda dalam memahami teks tersebut. Jadi ketika Anda membaca teks itu, ketika Anda sudah tahu pertanyaannya, mungkin ada beberapa yang langsung ketemu, mungkin ada beberapa yang eh, Anda perlu baca ulang, tetapi itu akan menghemat jauh lebih banyak waktu daripada Anda baca pertanyaan, langsung baca teksnya dulu ya. Itu adalah tips-tips umumnya. Jadi nanti yang sekali lagi jangan terlalu heran kalau teorinya sedikit ya, nanti memang uh, istilahnya di titik beratkan di prakteknya. Oke, saya rasa itu untuk penjelasan mengenai skill 1, kemudian penjelasan mengenai reading comprehension secara umum ya. Beberapa dari Anda mungkin sudah pernah mendengar penjelasan reading comprehension secara umum dulu ketika di mata kuliah bahasa Inggris 1 mungkin ya, atau ya mata kuliah bahasa Inggris 1 dulu. Seingat saya ada dulu materi reading comprehension. Oke ya. I will end our meeting today. Thanks for your attention. Oh iya, jangan lupa kerjakan nanti latihannya ya. Oke. See you in next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.